Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Semoga kita selalu dikaruniai kemudahan, dikaruniai kesehatan, dikaruniai kekuatan, dikaruniai keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Semoga tidak sedikit pun surut semangat kita dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu sebagai modal masa depan kita, sebagai modal agar generasi-generasi kita menjadi generasi yang solih, solihah, generasi yang bisa membanggakan dan membahagiakan kita selaku orang tuanya kelak di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan memberikan kita banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung nilai dan jumlahnya. Makanya patut kita untuk mengucapkan bersama-sama kalimat tahmid, kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta nanti sebagai wujud syukur kita gunakan kesehatan ini, kita gunakan nikmat ini untuk apa? Untuk berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan, kemudahan dan istiqomahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita sudah sampai di bab yang keempat tentang berperilaku adil dan jujur. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Kita akan sharingkan bersama tentang sikap adil dan jujur. Sebelum kami melanjutkan, seperti biasanya anak-anak sudah ambil air wudhu, lebih baik mandi ya, terus mempersiapkan alat tulisnya dan dibuka buku digitalnya ya, di bab yang keempat anak-anak. Mari kita mulai KBM online ini dengan bersama-sama membaca doa ya yang ada di atas ini ya, sebanyak 3 kali kita baca bersama-sama. Semoga hati kita dibukakan oleh Allah, pikiran kita dibukakan oleh Allah, sehingga kita mudah dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jikalau nanti anak-anak ada yang belum paham apa yang saya sampaikan, bisa ditanyakan lewat grup ya, atau japri ke saya, atau nanti di kolom komentar ini ya. Anak-anak semuanya, mari kita baca doa bersama-sama 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, nanti kita di sini akan membahas tentang sikap adil dan jujur. Surat apa saja yang nanti kita akan bahas bersama-sama?
yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, Quran surat At-Taubah ayat 119, surat An-Nahl ayat 90 sampai 92, surat An-Nisa ayat 4, dan nanti tentang hadis riwayat Muslim dari Abdullah. Nanti kita di sini hanya sekilas membahas ya. Nanti sekali lagi kalau seumpamanya ada sesuatu yang belum paham bisa ditanyakan langsung kepada saya. Anak-anakku semuanya, mari langsung kita dibuka yang pertama surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut, menurut anak-anak yang namanya adil itu apa anak-anak? Ayo silahkan. Adil adalah iya betul. Adil itu adalah sikap yang seimbang atau dalam melakukan sesuatunya itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ya, tidak berat sebelah, tidak membela entah itu saudara ataupun bukan, tidak membela. Ketika itu benar sampaikan benar, ketika itu salah sampaikan salah. Ya, adil. Surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Anak-anakku semuanya, di dalam surat ini kita diperintahkan untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kunu, jadilah kalian qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya. Apa? Kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Kunu qawwamina lillah. Nah, ya, menegakkan kebenaran. Sekali lagi, yang dinyatakan benar ya benar, yang dinyatakan salah ya salah. Ya, harus selalu menegakkan kebenaran walaupun itu sakit anak-anak. Ya, kita diperintahkan untuk mengatakan segala sesuatu yang benar. Ya, kalau seumpamanya kita tidak mampu menyampaikan segala sesuatu yang benar, maka lebih baik diam saja. Ya, daripada omongan yang kita keluarkan itu tidak bermanfaat. Syukur-syukur kita bisa mengeluarkan tapi yang bermanfaat ya. Tapi daripada omongan kita itu tidak bermanfaat ya, lebih baik diam saja daripada menyakiti yang lain ya. Kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Selanjutnya kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjadi saksi yang adil. Saksi yang adil. Ingat anak-anak, kadang di dunia ini kita bisa saja menipu ataupun membolak-balikkan fakta. Tapi ingat nanti di akhirat, ketika di yaumul hisab ya, kita tidak bisa membolak-balikkan fakta. Ketika nanti dikatakan benar, ketika kita benar maka akan dikatakan benar, ketika kita salah dikatakan salah. Hati-hati dalam kita kalau seumpamanya dimintai untuk sebagai saksi, katakanlah yang benar itu benar, katakanlah yang salah itu salah. Jangan berat sebelah, apalagi kita mau disogok ya, jangan sampai ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya,
Jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum itu mendorong kita untuk tidak adil. Mohon maaf, seumpama kita jadi hakim, ya. Terus suatu saat yang kita hakimi, ya, itu adalah sing dewi benci, ya. Ketika kita demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bersikap adil, jangan sampai ketika yang dihakimi itu yang membenci kita ataupun musuh kita, jangan jangan berpecah belah. Ya. Jangan seumpamanya sing disengiti mangklehe divonis lebih banyak dari aturannya. Tidak boleh, ya. Sebagaimana sesuai dengan aturan yang berlaku, anak-anak, ya. Beda kalau seumpamanya kebalikannya, ya, yang dihakimi itu adalah keluarga kita, ya. Kadang kita mengurangi vonis hukumannya. Jangan sampai seperti itu, ya. Kepada yang disayangi, kepada yang dibenci, kepada keluarganya ataupun kepada yang bukan keluarga kita, ketika kita menjadi penegak keadilan, ya, maka kita harus, iya, sesuai dengan aturannya. Jangan sampai tidak adil. Dulu, ya, kita harus berlaku adil, harus berlaku adil. Sampaikan ketika vonisnya segini, ya segini. Seumpama divonis 10 tahun, ya 10 tahun. Divonis 2 tahun, ya 2 tahun. Jangan malah kebalikannya. Yang dihakimi itu adalah yang kita benci, akhirnya yang sebetulnya 2 tahun, akhirnya divonis berkali-kali lipat menjadi 10 tahun. Tidak boleh. Begitu juga kebalikannya, seumpamanya yang dihakimi itu adalah keluarga kita yang sebetulnya divonis 10 tahun, akhirnya divonis hanya 2 tahun. Tidak boleh. Ya, dulu kita harus bersikap adil, berlaku adil. Huwa aqrabul taqwa, yang namanya keadilan itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Ya, adil itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, ya. Jadi sekali lagi ayat ini memerintahkan kita bagi orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran karena Allah. Karena Allah, bukan karena uang, karena sogokan, tidak. Karena Allah. Terus kita diperintahkan untuk apa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Kita diperintahkan untuk menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dilarang kebencian suatu kaum itu membuat kita tidak adil, ya. Kita diperintahkan untuk untuk berlaku adil. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Terus perintah untuk bertakwa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat. Ya. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu apa? Lahum, bagi orang yang beriman dan yang beramal soleh itu maghfiratun, pengampunan. Kita diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah dan beramal soleh. Salah satu wujud amal soleh itu apa? Berlaku adil, ya, berlaku adil dan menegakkan kebenaran. Yang pertama, janjinya Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah berikan pengampunan, ampunan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terus apa lagi? Wa ajrun azim, dan pahala yang besar, pahala yang banyak, ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, surat yang surat Al-Maidah yang ke-9 ini apa? Janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Orang yang beriman dan yang beramal soleh akan diberikan pengampunan dan pahala yang besar. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Kebalikannya bagi orang-orang
kafir ataupun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ataupun tidak mempercayai, tidak mengimani Al-Qur'an, ya, akan diberikan ashabul jahim, akan diberikan balasan berupa apa? Dia dijadikan sebagai penghuni neraka. Ya. Jadi inti dari surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 apa tadi? Perintah untuk menegakkan kebenaran, untuk menjadi saksi yang adil. Terus jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum menjadikan kita berlaku tidak adil. Perintah untuk berlaku adil, karena adil mendekatkan kita lebih dekat dengan takwa. Perintah untuk bertakwa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Selanjutnya ayat yang ke-9 adalah apa? Janjinya Allah akan memberikan apa? Maghfirah, pengampunan, ya, dan ajrun azim, dan pahala yang besar bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, maka mereka akan menjadi penghuni neraka. Itu kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Selanjutnya mari kita buka bersama surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Sampun anak-anak dibuka bersama-sama surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru mohon maaf saya ulangi. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تعملون إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضت غسلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk bil adl, untuk berlaku adil. Untuk berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Ya, diingat-ingat, ini perintah surat An-Nahl ayat yang ke-90 urutannya. Yang pertama kita diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, kebajikan. Wa ita idil kurba, ya, dan apa? Memberikan kepada kerabat dekat. Wa ita idil kurba wa yanha 'anil fahsya, perintah untuk meninggalkan segala sesuatu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, wal baghi, dan perbuatan permusuhan. Ya,
la'allakum tadhakkarun. Ya, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, ayat yang ke-90 surat An-Nahl ini, ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil, berlaku adil. Ya. Berlaku adil diiringi juga dengan apa? Dengan berbuat kebaikan, wal ihsan. Ya. Wa itaidil qurba, dan memberikan haknya, ya, memberi kepada kaum kerabat yang terdekat, ya. Wa yanha 'anil fasya, dan perintah untuk mencegah kita dari, ya, untuk meninggalkan perbuatan yang apa? Melarang. Dan Allah mana tadi? Ini. Dan Allah melarang kita untuk berbuat yang keji, mungkar dan permusuhan. Ya, keji itu tidak memanusiakan manusia. Mungkar itu kemaksiatan, wal baghi, ya, permusuhan, ya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, ya. Allah memberikan pengajaran seperti itu kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran. Wa'ufu bi'adillahi idza 'ahadtum, dan ketika kita sudah berjanji maka kita diperintahkan untuk tepatilah perjanjian kepada Allah. Apabila kamu berjanji, ya, ketika kita sudah mengatasnamakan Allah, ya, demi Allah aku lulus nyumpak iki, ya, nazar seperti itu, maka kita harus menepati janji, ya. Dan jangan kamu wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha, jangan kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu setelah kamu meneguhkannya, ya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Apalagi kita sudah waqad ja'altumullah 'alaikum kafila, apalagi kita sudah menjadikan saksi, apa, sumpah itu mengatasnamakan Allah. Jangan sampai. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, ya. Dari surat An-Nahl ayat 91 apa? Kita diperintahkan untuk menepati janji kita, ya, menepati janji kita, ya, kepada Allah. Apalagi kita sudah menjadikan Allah sebagai saksi, demi Allah. Idza ahadtum, ketika kita sudah berjanji. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha, kita tidak boleh kita tidak boleh membatalkan sumpah-sumpah itu, ya, harus ditepati sesudah kamu ba'da tauqidiha, sesudah kamu meneguhkannya. Waqad ja'altumullahu 'alaikum kafila, sedangkan kita menjadikan Allah sebagai saksi, ya, perintah untuk menepati janji, ya, setelah kita berjanji mengatasnamakan Allah, setelah kita menjadikan Allah sebagai saksi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha dan takhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah, ya. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, ya, menjadi bercerai-berai. Jangan sampai kita sudah berjanji tapi kita sendiri yang mengingkari janji kita, ya. Seperti kita meludah terus dijilat kembali ludahnya, ya. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu itu sebagai alat penipu di antaramu, tidak boleh, ya. Jangan sampai seumpamanya kita jadi saksi, ya, ataupun berlaku adil, sudah disumpah bahwasanya kita akan menjadi hakim, akan mengadili dengan seadil-adilnya, akan tetapi walau seumpamanya kita sudah mengatasnamakan Allah, demi Allah
saya akan menjadi hakim yang adil, yang akan menegakkan hukum secara seadil-adilnya, ya. Walaupun jangan sampai kita mudah berjanji, ya, apalagi mengatasnamakan Allah, ya. Ya. Mana? Wala takunu kalladzina qad ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah, ya. Jangan menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak dari golongan yang lain, ya. Walaupun kita minoritas, ketika kita benar harus sampaikan benar, ya. Walaupun kita sendiri, ya, ketika kita benar maka sampaikan bahwasanya itu benar, ya. Mana? Innama yabluukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Sesungguhnya Allah hanya memuji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sekali lagi, hukumnya persidangan Allah nanti kelak di yaumul ba'as, ya, yaumul hisab. Di yaumul hisab yang akan dihisab, maka tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Ketika itu benar kamu akan benar, ketika salah ya salah, ya. Di hari kiamat kelak akan dijelaskannya kepadamu, nampak sedetail mungkin, ya. Jadi inti dari surat An-Nahl ayat yang ke-92 apa? Intinya adalah kita jangan sampai seperti seorang perempuan yang sudah corone sini itu nyancut napa nggih di kepang, ya, sudah dikepang terus dicerai kembali. Dalam artian apa? Kita sendiri yang berjanji, jangan sampai kita yang mengingkari janji. Jangan sampai mengingkari janji, dan jangan sampai menjadikan sumpah perjanjianmu itu sebagai alat penipu di antaramu. Jangan sampai janji kita itu janji palsu untuk mendapatkan titik aman, jangan sampai. Dan ketika kita sedikit minoritas, ya, sampaikan bahwasanya kalau kita benar sampaikan benar, kalau salah ya sampaikan salah. Sesungguhnya nanti kelak di hari kiamat Allah akan menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya tentang apa yang kita pernah selisihkan, tentang perbuatan kita yang kita lakukan. Surat An-Nisa ayat 105. Tahun surat An-Nisa ayat 105, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bainan nas bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan, ilaika maring sira kepadamu, al-kitaba, wujudnya al-kitab atau Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kita bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Kita harus beriman hakul yakin, ainul yakin, bahwasanya yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran itu adalah benar, 1000% benar, ya. Yakun hakul yakin bahwasanya itu benar, tidak diragukan kembali. Litahkuma bainan nas, salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah untuk apa? Litahkuma bainan nas, ya, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Ya, maksudnya apa? Kita hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai patokan kita dalam menentukan hukum. Makanya salah satu fungsi Al-Quran itu adalah untuk apa? Untuk sebagai pedoman menentukan hukum, ya, sebagai sumber hukum, ya, sumber hukum ajaran Islam. Bima arakallah, ya,
Wala takul lil khainina khasima, dan janganlah kita menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ya, jangan sampai kita membela orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ya, jangan sampai. Walaupun kita disogok, dikasih uang, ya, tidak untuk mencari titik aman, tidak, tapi untuk mencari kebenaran. Sampaikan kebenaran itu walaupun sakit, ya. Kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun sakit, ya, seadil-adilnya. Tidak boleh kita menjadi penentang malah membela sing salah. Ya benar yang dinyanyikan oleh siapa, Bang Roma itu, ya, yang benar di penjara yang salah tertawa. Ya ini akan terjadi zaman yang mana kebenaran itu malah sekarang sudah diputar balikkan, ya. Jadi surat An-Nisa ayat 105 ini tentang apa? Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran yang membawa kebenaran, supaya kita apa? Supaya kita menjadikan Al-Quran itu untuk mengadili antara manusia yang telah Allah wahyukan kepadamu. Wala takul lil khainina khasima, jangan sampai kita menjadi penentang. Penentang siapa? Orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Lanjut hadis, nanti saya baca ditirukan ya anak-anak, ya. Saya baca ditirukan, Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah, dari Abdillah, qala, berkata siapa? Abdullah. Abdullah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bisidqi, kalian harus berlaku adil, berlaku jujur. Kalian harus jujur. Sekali lagi, sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, ya, yahdi ilal birri, ya, membawa kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu mengarahkan kita, membawa kita ilal jannah, menuju surga, ya. Wa ma yazalur rajulu, seorang yang selalu yasduku, yang selalu berlaku jujur, ya. Wa yataharras sidqa, dan selalu memelihara kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur, ya. Perintah untuk berlaku jujur anak-anak, ya, karena sesungguhnya jujur itu mendekatkan kita, ya, mengarahkan kita kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu mengarahkan kita, mendekatkan kita kepada surga. Barang siapa yang membiasakan senantiasa berlaku adil, berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka Allah akan mencatat kita
sebagai orang-orang yang berlaku jujur. Satu ganjaran orang yang berlaku jujur, jannah, surganya Allah. Lah kebalikannya wa iyyakum wal kadziba, ya. Kita diperintahkan untuk menjauhkan, ya, menghindari kalian dari dusta, dan hindarilah dari kalian dusta atau tidak jujur. Fa innal kadziba, sesungguhnya ketidakjujuran atau dusta itu yahdi ilal fujur, mengarahkan kita kepada kejahatan. Wa innal fujura, sesungguhnya kejahatan kita itu mengarahkan kepada nerakanya Allah. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba, barang siapa yang biasa berlaku dusta dan membiasakan dusta, ya, senantiasa berdusta dan memelihara kedustaannya itu, maka Allah akan mencatat kita sebagai ahli dusta, ya. Nah, satu ganjaran orang yang dusta yang tidak jujur adalah neraka. Ya, jadi hadis ini memerintahkan kita untuk apa? Untuk berlaku jujur, karena jujur membawa kita kepada kebenaran, kebenaran membawa kita kepada surga, dan barang siapa yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka Allah akan mencatat kita sebagai ahli jujur. Satu ganjaran bagi orang yang ahli jujur adalah jannah, surganya Allah. Kebalikannya, ya, kita diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan meninggalkan dusta. Karena kenapa? Dusta itu mendekatkan kita, mengarahkan kita kepada kejahatan. Karena kejahatan mengarahkan kita kepada neraka. Barang siapa yang senantiasa berlaku dusta dan membiasakan barang siapa yang membiasakan berlaku dusta dan memelihara kedustaannya, maka Allah akan mencatat kita sebagai ahli dusta. Satu ganjaran orang yang ahli dusta apa? Yaitu neraka. Anak-anakku semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sampai juga di bab yang keempat ini, ya anak-anak, ya. Yang saya harapkan anak-anak selalu istiqomah dalam thalabul ilmi. Anak-anak jangan sampai putus asa dalam thalabul ilmi, dan selalu membiasakan untuk membaca Al-Qur'an, ya, walau ayatin, walaupun satu ayat, walaupun satu ayat. Anak-anak tolong untuk selalu membaca Al-Qur'an. Sempat tidak sempat harus disempatkan, sibuk atau tidak sibuk disempatan untuk membaca Al-Qur'an. Insyaallah bil wasilah, dengan perantara Al-Qur'an kita akan dimuliakan, ya, di dunia sampai di akhirat, dan insyaallah rezeki kita, hajat keluarga kita akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang dari dulu semester 1 ataupun semester 2 ini saya ada tutur kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materi, entah itu dari segala sesuatunya, sikap, tingkah laku dan lain sebagainya yang kurang berkenan pada anak-anak, saya atas nama pribadi mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita peroleh dari guru-guru kita, kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat, keberkahan hidup kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan rezeki kita, dan keberkahan keturunan kita, keturunan yang solih-solihah. Terima kasih atas partisipasinya selama 2 semester ini. Sekali lagi intinya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, ya, tetap menjadi anak-anak yang bisa membanggakan guru-gurunya, tetap bisa menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ayo kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan ta'zim kepada guru-guru kita, ya. Seminimal mungkin, semaksimal mungkin kita harus mengurangi kemaksiatan kita, jangan sampai tidak melakukan
sholat ya, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.